Zikir menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi pengalaman dan solusi kehidupan serta kesehatan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, inti kehidupan adalah menemukan hikmah di balik dinamika kehidupan yang kita alami. Kemudian, membuat pengalaman hidup sehari-hari menjadi berharga. Di antara dinamika kehidupan yang pasti pernah mewarnai hidup kita ialah sakit dan sehat. Bisa jadi hari ini fisik kita sedang menderita gangguan kesehatan alias sakit. Walau demikian, tidak perlu berkecil hati, apalagi patah arang. Karena kemarin kita segar bugar dan besarkan hati. Esok hari kita pun dengan izin Allah akan kembali sehat walafiat. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan penelitian dan pengalaman saya serta kawan-kawan ahli terapi spiritual di Rumah Sehat Al-Hikmah, terbukti teknik zikir Al-Hikmah sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit lahir maupun batin. Penelitian menunjukkan bahwa zikir dapat meniadakan stres kronik, sebuah kondisi yang dipercaya oleh para ilmuwan sebagai penyebab dari banyaknya penyakit. Bahkan, zikir sangat ampuh untuk meningkatkan kesehatan jantung, membebaskan segala gejala-gejala penyakit, dan meningkatkan jangka pendek dan panjang bagi kesehatan otak manusia. Dr. Herbert Benson, seorang dokter medis Amerika, ahli jantung, meneliti tentang dampak zikir di kalangan sufi terhadap kesehatan dan pengobatan. Dia menyatakan bahwa teknik zikir nafas yang dilakukan para sufi itu adalah cara yang paling ampuh untuk meredakan stres dan mendatangkan ketenangan dengan mengaktifkan respon relaksasi alami tubuh. Herbert Benson kemudian menciptakan teknik peredaan stres yang diadopsi dari teknik zikir sufi itu. Teknik itulah yang kemudian dikenal di seluruh dunia dengan istilah relaxation response. Alhamdulillah, berbagai amalan zikir yang disampaikan Rasulullah SAW terbukti memiliki keutamaannya masing-masing. Satu di antaranya adalah keutamaan mengucapkan kalimat zikir yang ampuh menyembuhkan 99 jenis penyakit. Kalimat zikir itu adalah La haula wa la quwata illa billah. Dalam riwayat sahih
disebutkan jika kalimat zikir tersebut mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Dan yang paling rendah adalah demam. Bahkan guru mursyid kita, Allah yarham, Haji Permana Sasrarogawa mengatakan, orang yang yakin dengan zikir tidak membutuhkan resep dokter. Seiring dengan itu, guru mursyid kita, Allah yarham, Syekh Inyek Cubada, semasa hidup beliau sering menyampaikan bahwa amalan zikir sangat luar biasa khasiatnya jika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, keutamaan zikir memang telah dijanjikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebutnya sebagai penyembuh. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan, dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allah bahkan menyebutkan sendiri, jika menyebut Allah atau zikrullah dapat membawa ketenangan dan menyembuhkan jiwa, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan banyak berzikir, maka hati kita tenang, jiwa kita senantiasa damai, sehingga hidup yang kita jalani ini begitu nikmat dan penuh makna. Jika digali lebih dalam, kaitannya zikir dengan kesehatan adalah bisa dikatakan sebagai terapi penyembuhan. Perlu diingat bahwa zikir dalam prosesnya menyentuh akar dari kesembuhan, yaitu pikiran dan jiwa. Zikir membawa pikiran ke titik jernih sekaligus menenangkan jiwa dan juga mengurangi emosi negatif dalam diri. Guru mursyid kita, Allah yarham, Kiai Haji Muhammad Zuhri mengingatkan, jika setiap waktu orang rajin berzikir yang membersihkannya dari segala gangguan hal negatif dalam pikiran, maka yang terjadi adalah proses penyembuhan penyakit. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan pengalaman kami di Rumah Sehat Al-Hikmah, sesungguhnya kombinasi penyakit dan kesehatan merupakan bagian dari alam. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka alam pun sebenarnya sudah menyediakan obatnya. Jadi, pada dasarnya terjadinya sehat dan sakit itu dipengaruhi oleh sikap kita terhadap keseimbangan alam ini. Jika kita bisa menyelaraskan alam dengan diri, maka otak, saraf, dan tubuh akan semakin harmoni. Untuk itu, dengan cara zikirlah menjadikan hati yang resah, penyakit, stres, dan depresi bisa
berangsur mereda. Karena itulah ketekunan dalam melakukan zikir sangatlah dianjurkan bagi kita semuanya. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, tak perlu bingung harus memulai dari mana ketika akan belajar zikir. Karena caranya sangat sederhana. Meski sederhana, teknik zikir berdampak sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit. Tak hanya itu, teknik zikir ini juga membantu membuat seseorang lebih siap terhadap pemicu stres di masa mendatang. Jika merasa satu metode zikir tidak cocok dengan Anda, tak masalah. Ada banyak cara zikir dengan teknik berbeda-beda. Temukan mana yang paling dirasa tepat agar bisa melakukannya secara berkala. Ya, zikir bisa dilakukan dengan bermacam cara. Namun, menurut saya, yang utama adalah mempraktekkan teknik zikir al-hikmah. Teknik zikir al-hikmah mengajak kita melalui zikir untuk mencapai kondisi pikiran yang tenang dan ada di saat sekarang, bukan di masa lalu atau di masa depan. Kalau pikiran sudah ada di masa sekarang, maka kita bisa istirahat. Sejenak hening dan sadar penuh, hadir utuh dalam pasrah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir seharusnya memang dilakukan secara rutin setiap hari dengan meluangkan waktu 10 sampai 20 menit untuk mengistirahatkan pikiran dan sepenuhnya hadir di saat ini. Mari kita berzikir untuk menyembuhkan jiwa dan raga dari berbagai macam penyakit. Berikut ini adalah rangkaian teknik zikir al-hikmah. Pertama, ambil wudhu. Kedua, duduk tenang dan rileks, lemaskan otot-otot. Ketiga, pasrah diri. Keempat, baca ta'awuz, basmalah, dan syahadat. Lalu berdoa, Ya Allah, izinkan hamba berzikir, agar hamba dapat menghayati asma-Mu. Izinkan hamba dalam zikir ini untuk berserah diri dan menyerahkan masalah hamba dan juga masalah seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendapat ujian dari-Mu. Kami tidak punya daya upaya. Kami hanya bisa berserah diri kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Keenam, tutup mata, tutup mulut, tenangkan pikiran. Ketujuh, ucapkan Alhamdulillah. Tarik nafas perlahan dari hidung. Sambil menarik nafas, ucapkan dalam hati, Allah. Tahan nafas semampunya di dada. Seiring tetap
berzikir Allah. Hembuskan nafas dari hidung perlahan sambil berzikir dalam hati Allah. Lakukan zikir nafas dengan menyebut Allah selama 10 menit. Lanjutkan zikir nafas dengan membaca Ya Malikul Quddus. Saat menarik nafas, menahan nafas, dan mengeluarkan nafas dari hidung selama 10 menit. Zikir boleh dihentikan setelah 20 menit atau setelah Anda merasa nyaman dan tentram. Insya Allah, pada saat ini endorfin Anda menyebar ke seluruh badan untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Tutup zikir dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat. Lebih lama zikirnya tentu lebih baik. Sebaiknya dilakukan setiap selesai sholat wajib dan sunnah duha, serta tahajud atau sholat hajat. Teknik zikir ini juga dapat dilakukan berjamaah secara online. Semoga uraian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat memberi inspirasi dan semangat bagi kita untuk mengkaji lebih dalam dan menemukan manfaat zikir dalam berbagai aspek kehidupan. Salam bahagia. Semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat wal afiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.